menikah sedangkan aku seorang hamba sahaya. Lalu aku memanggil sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ialah Ibnu Mas'ud, Abu Dzar dan Abu Hudzaifah radhiyallahu anhum. Lalu salat didirikan. Ketika Abu Dzar maju, mereka mengatakan, "Engkau saja." Ia bertanya, "Apa memang demikian?" Mereka menjawab, "Iya." Kemudian aku maju menjadi imam mereka, padahal aku hanyalah seorang hamba sahaya. Dan mereka mengajarkan kepadaku dengan pernyataannya, "Jika istrimu menemuimu, maka sholatlah 2 rakaat. Kemudian mohonlah kepada Allah kebaikan apa yang terdapat pada diri wanita tersebut, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Kemudian setelah itu urusanmu dengan istrimu." Athar ini menunjukkan bagaimana para sahabat mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dalam imamah, dalam mengimami salat, yang mana ahlul bait itu lebih utama daripada tamu, kecuali jika ahlul bait mengizinkan bagi tamunya untuk menjadi imam. Dalam hal ini, meskipun ahlul baitnya adalah seorang budak, dan yang datang adalah sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar dan Abu Hudzaifah, namun tetap mempersilahkan para suami istri. Maka penting bagi pengantin baru untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini, karena jelas banyak sifat-sifat yang sebelum kita menjadi pasangan yang sah, sifat-sifat tersebut tidak tampak, tidak terlihat. Bahkan sifat tersebut tidak diketahui oleh sahabat-sahabat dekatnya, baik sahabat laki-laki maupun sahabat-sahabat perempuan. Kita sudah berusaha mengorek, mencari keterangan tentang karakter calon pasangan kita. Ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan tampak ketika menikah. Maka agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan keharmonisan keluarga kita, maka sholat 2 rakaat ini diantara memberikannya kepadaku. Kemudian aku duduk, lalu meletakkannya di atas kedua lututku. Kemudian aku segera meminumnya sambil memutarnya dengan menempelkan kedua bibirku agar aku mengenai bekas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda kepada para wanita yang berada di sisiku, "Berikan kepada mereka." Mereka menjawab, "Kami tidak menginginkannya." Beliau mengatakan, "Janganlah kalian menghimpun rasa lapar dan dusta." Ini diantara sifat lemah lembut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cara bagaimana menurunkan ketegangan pada pengantin wanita. Jelas wanita sangat pemalu. Itu wanita dulu, nggak tahu yang sekarang. Jadi ketika mendapati laki-laki asing, maka dia akan sangat pemalu. Maka hendaknya pengantin pria berlemah lembut, ya, diantaranya dengan seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan air minum kepada pengantin wanita. Padahal pada asalnya wanita itu yang melayani laki-laki, namun karena masih malu, ya, daripada menyediakan minum kemudian gelasnya jatuh dan pecah karena grogi, ya, maka suami yang membuka komunikasi terlebih dahulu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha didandani oleh saudari perempuannya Asma binti Abi Bakrin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa segelas air susu, kemudian diberikan kepada Aisyah. Aisyah hanya merunduk karena malu. Kemudian Asma mengatakan, "Ambillah
dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun mengambilnya dan meminumnya sedikit. Meminum sedikit karena Aisyah radhiyallahu anha malu. Karena rasa malunya yang besar, maka dia meminumnya hanya sedikit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum lagi, kemudian diberikan kepada Asma binti Abi Bakrin. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Asma, berikan kepada teman-temanmu, yaitu para wanita yang berada di sekitar situ. Namun mereka mengatakan, tidak wahai Rasulullah, kami telah kenyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mengumpulkan antara dusta dan lapar. Dan ini yang sering terjadi pada kita, ya. Basa-basi sampai basi, ya. Enggak usah, sudah kenyang. Padahal masih lapar. Jadi jangan berdusta. Kalau lapar ya makan. Kemudian yang kesembilan, disunnahkan untuk tidak menggauli istri terlebih dahulu hingga memberikan sesuatu kepadanya. Ibnu Qudamah radhiyallahu an berkata, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, dibolehkan mencampurinya sebelum memberikan sesuatu kepadanya, baik mencumbuinya atau menyetubuhinya. Artinya boleh-boleh saja, namun dianjurkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Malik radhiyallahu anhum, jangan mencampurinya sehingga memberikan sesuatu kepadanya. Az-Zuhri mengatakan, menurut sunnah, suami tidak mencampuri istrinya sehingga ia memberikan sesuatu kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ia melepas salah satu dari kedua sandalnya dan memberikannya kepadanya. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tatkala Ali menikahi Fatimah dan dia ingin mencampurinya, tetapi beliau melarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya sehingga dia memberikan sesuatu kepadanya. Ali mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, berikan baju besimu kepadanya. Lalu dia memberikan baju besinya kepadanya, kemudian mencampurinya. Kita pun memiliki sebuah hadis dari Uqbah bin Amir tentang orang dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia mencampurinya tanpa memberikan sesuatu ke musim hujan. Al-Imam Al-Bukhari dan Ashabus Sunan, para penyusun kitab-kitab Sunan, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma law anna ahadahum yaqulu hina ya'ti ahlahu bismillahi Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana thumma qudira bainahuma fi dhalika aw qudiya waladun lam yadurrahu syaitanun abada. Adapun seandainya salah seorang dari mereka berucap ketika mendatangi atau mencampuri istrinya, ia membaca doa bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah syaitan dariku dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau karuniakan kepada kami. Kemudian Allah menentukan di antara keduanya dalam percampuran itu atau memberikan anak, maka syaitan tidak akan memberikan madarat kepadanya, kepada anak tersebut selamanya. Jadi ini faedah kita membaca doa sebelum jima. Sudah hafal semuanya?
doanya, alhamdulillah. Yang bujang juga hafal. Bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kalau kita membaca doa ini dan pada percampuran tersebut, pada hubungan kita tersebut dikaruniai anak, maka syaitan tidak akan dapat mengganggu anak tersebut selamanya. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu sebab upaya kita untuk mendapatkan anak yang soleh, yaitu membaca doa ini, dilindungi oleh syaitan. Maka kebalikannya, jika seseorang ketika melakukan jima tidak berdoa dengan doa ini, maka rentan anaknya akan diganggu oleh syaitan. Maka kelakuan anaknya seperti setan. Maka mungkin dulu kedua orang tuanya lupa baca doa ini. Maka jangan lupa ketika kita hendak berhubungan suami istri membaca doa ini. Kemudian di dalam hadis yang lain, di antara manfaatnya dengan menyebut nama Allah, Bismillah, adalah sebagai hijab antara diri kita dengan pandangan syaitan. Jadi syaitan tidak akan mampu melihat kita. Syaitan akan terhalangi pandangannya melihat kita ketika kita membuka aurat. Jelas hubungan suami istri itu telanjang. Mungkin terkadang tidak telanjang sempurna, tapi seringnya adalah telanjang. Maka sebagai hijab adalah dengan menyebut nama Allah sebelum kita membuka pakaian. Bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Maka kita ketika membaca doa tersebut, kita mendapatkan dua fadilah di dunia. Yang pertama, kita akan terhijabi, syaitan akan terhalang dari melihat anggota tubuh kita. Dan jika Allah mengaruniakan kepada kita putra dengan hubungan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi anak keturunan kita dari gangguan syaitan. Dan tentunya dengan membaca doa ini kita tercatat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, dianjurkan tidak tergesa-gesa dalam persetubuhan. Kebanyakan problem perkawinan terjadi karena masalah ini. Seorang pria berhubungan seksual dengan istrinya hingga ketika selesai orgasme, maka ia meninggalkannya begitu saja setelah melampiaskan syahwat binatang. Di dalam salat, dalam segalanya, cepat terangsang dan cepat selesai. Kebalikannya wanita lambat dalam segalanya, lambat gairah syahwatnya dan lebih tahan lama. Dan permasalahan ini dibahas oleh para ulama-ulama fikih. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Imamul Ghazali, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga athar dari para tabi'in yang memperingatkan kepada para laki-laki agar jangan tergesa-gesa. Jadi diperintahkan kepada para laki-laki untuk mencumbui istrinya terlebih dahulu,
sebelum dia menjimainya, menjimai istrinya. Bahkan ada penelitian bahwa wanita lebih menikmati kemesraan, cumbu rayu daripada hubungan seks. Ini tentunya berbeda dengan laki-laki. Dua-duanya nikmat, ya. Hubungan seks adalah suatu kenikmatan, cumbu rayu adalah kenikmatan. Pada laki-laki, hubungan seks itu lebih memuaskan dirinya. Adapun pada wanita, cumbu rayu, disanjung, dipuji, digombal, itu lebih memuaskan dirinya. Maka sebenarnya kekuatan pada laki-laki itu bukan pada kekuatan jima, tapi lebih penting dari itu adalah kemampuan dia merayu dan menggombal pasangannya. Kalau laki-laki memiliki kekuatan seperti kuda, tapi tidak pandai merayu, memuji, menggombal, maka justru pasangannya akan tersiksa. Pasangannya akan tersiksa. Jadi wanita itu lebih dominan terpuaskan dengan kata-kata. Maka wanita itu lebih mudah takluk dengan suara daripada pandangan. Berbeda dengan laki-laki, lebih mudah takluk dengan pandangan daripada kata-kata. Jadi perempuan itu kalau digombal, ya, meskipun yang menggombal itu jelek, tapi tetap dia akan GR, dan dia akan takluk dengan kata-kata manis tersebut. Maka hendaklah laki-laki pandai menggombal istrinya, pandai menggombal istrinya. Karena betapa banyak kita dapatkan perselingkuhan, ya, wanita selingkuh dengan laki-laki lain, mengkhianati suaminya, padahal suaminya tidak kekurangan apa-apa, fisiknya oke, ekonominya mapan, bahkan kemudian mencium, mengucapkan kata-kata manis, ini yang akan membangkitkan syahwatnya. Kemudian ketika laki-laki terlebih dahulu selesai, maka syariat melarang untuk meninggalkan istri tersebut sebelum istri tersebut terpuaskan. Maka kesalahan besar ketika laki-laki mencumbui istrinya, setelah selesai langsung tidur. Banyak para istri menderita, tapi karena kodratnya sebagai wanita pemalu, dia diam saja, padahal itu menyinggung perasaannya. Terlihat suami sangat egois dengan perilaku yang demikian. Maka meskipun karakter kita sebagai laki-laki itu cepat dan tergesa-gesa, maka hendaknya kita toleran terhadap pasangan kita, perhatikan pasangan kita. Jadi kalau seperti lomba lari di sekitar Monas, laki-laki itu dekat dengan Monas, istri itu jauh, jaraknya 10 meter atau 20 meter, startnya sama. Ketika lari, maka yang mencapai titik start pertama jelas laki-laki. Namun hendaklah laki-laki ini bersabar menunggu pasangannya yang berada di jauh. Maka hendaklah
laki-laki ini menjadi seperti jarum jam. Dia berada di pangkal dan istri berada di ujung, namun nyampainya bebarengan. Ketika berputar dari angka 12 mutar sama sampai ke angka 12 bareng. Jangan sampai mendahului. Jadi meskipun dia keberadaannya lebih dekat dengan titik, tapi hendaknya dia memperhatikan pasangannya. Karena kalau istrinya disuruh mengejar, ya, dia paksa, maka istrinya yang akan kewalahan. Jadi seperti susunan tata surya yang mengelilingi matahari, itu ibarat Venus dan Mars. Mana yang lebih jauh? Mars. Jadi laki-laki itu ibarat Venus, perempuan ibarat Mars. Ada yang pernah baca buku Mars and Venus in the Bedroom? Ada yang pernah baca? Ya, banyak itu di Gramedia. Jadi laki-laki dan perempuan itu ibaratnya seperti itu. Jelas Venus lebih dahulu sampai ke titik awal daripada Mars. Maka Venus jangan egois. Meskipun Mars itu jauh, maka dia tunggu. Laki-laki jangan seperti Venus, tapi hendaknya menjadi jarum jam, dan itu susah. Ya. Maka harus ada hubungan. Harus ada hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau menjadi Venus dan Mars, maka tidak akan ketemu karena tidak ada garis yang menghubungkan antara Venus dan Mars. Tapi kalau jarum jam kan ada. Ya. Jadi di sini harus ada komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun sesekali, ya, laki-laki karena kelelahannya dan dia ingin menyelesaikan dengan cepat, maka hendaknya istri bersabar. Ya, karena memang sifat laki-laki, karakter laki-laki seperti itu, cepat. Tapi hendaknya laki-laki jangan seperti itu terus. Sudah seminggu hanya sekali misalnya, buru-buru lagi, jelas ini menyakitkan. Atau bahkan yang sebulan sekali, yang kerja di tambang, nah itu bertemu dengan istrinya mungkin
Ya. Kami himbau kepada jamaah ya untuk kajian ini jangan membawa anak kecil ya. Yang bawa anak kecil ya nanti ditaruh di luar ya, jangan sampai di dalam masjid. Di teras ini terdengar suara dari dalam. Iya, nggak usah dibawa sekalian ya. Kita lanjutkan. Sebab turun ayat tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, ia mengatakan kaum Yahudi mengatakan jika seorang pria menyetubuhi istrinya dari arah belakangnya pada duburnya, maka anaknya akan lahir dalam keadaan matanya juling. Maka turunlah ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti ladang tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah ladang kalian sebagaimana kalian kehendaki. Nabi SAW bersabda, silahkan dari arah depan dan belakang asalkan pada kemaluan. Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas, ia mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah mengampuninya, telah salah sangka penduduk negeri ini tidak lain adalah komunitas Ansor yang dahulunya adalah kaum penyembah berhala bersama komunitas Yahudi yang merupakan ahlul kitab. Mereka memandang bahwa kaum Yahudi memiliki kelebihan dibanding mereka dalam hal ilmu pengetahuan. Oleh karena itu mereka mencontoh banyak dari perbuatan kaum Yahudi. Kaum ahlul kitab berprinsip untuk tidak menyetubuhi istrinya kecuali pada satu posisi, yaitu bagian depan. Komunitas Ansor ini mengambil hal itu dari perbuatan kaum Yahudi. Sementara komunitas Quraisy menggauli kaum wanita dengan posisi yang diingkari oleh komunitas Ansor. Mereka menikmati kaum wanita, boleh menikmati istri bagian manapun kecuali dubur. Terutama ketika istri dalam keadaan haid, nanti ada pembahasan khusus, tentunya kemaluannya terhalangi untuk dimasuki penis, dan ini adalah larangan dan merupakan dosa besar. Bagi yang melakukannya maka harus membayar kafarah. Harus membayar kafarah. Maka jika suami hendak menggauli istrinya, dia hanya memiliki istri satu, berhalangan 7 hari berpuasa, padahal dia jarang-jarang ketemu istrinya. Tugas keluar daerah, pas pulang ke rumah lampu merah, apa enggak stres? Maka boleh menikmati istri bagian manapun ketika haid, asalkan bukan pada kemaluannya dan duburnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Izin bertanya, bagaimana langkah-langkah yang baik dalam Islam untuk mendekati seorang wanita serius ingin menikah, sedangkan saya seorang yang pemalu. Jazakallahu khairan. Mendekati seorang wanita, ya, yang nanya ikhwan ya, pemalu, harusnya dia jadi akhwat ini. Iya, bisa menggunakan perantara, ya, mak comblang, ya, pilih mak comblang yang berpengalaman. Artinya berpengalaman, dia sering menjodohkan, karena ini perlu
keahlian khusus, ya, tidak mudah menyerah. Saya kenal salah seorang ikhwan kita yang ahli dalam masalah ini, ya, suami istri mencari pahala dalam menjodohkan ikhwan dan akhwat. Jadi ketika ada alasan penolakan dari keluarga akhwat, ya, akhwatnya sudah setuju. Jadi ketika ada alasan, tidak mudah putus asa. Jadi dicari alasannya kenapa, ya. Misalnya laki-lakinya kurang ini, kurang itu, atau bahkan ada pihak keluarga laki-lakinya yang kurang setuju, misalnya kakeknya atau neneknya, meskipun mereka tidak memiliki hak tapi suaranya didengar, maka itu berusaha diselesaikan sampai keduanya bisa berjodoh. Jadi kalau malu, ya, langsung mendatangi keluarga akhwat tersebut, bisa mendatangi mak comblang. Dan menjadi mak comblang itu pahalanya besar, ya. Menjadi mak comblang itu pahalanya besar. Tapi hendaknya menjadi mak comblang yang ikhlas dan jujur, ya. Jangan asal yang penting jadi, ya. Yang penting jadi, artinya menutupi sifat buruk dari kedua calon pengantin. Jadi harus jujur. Dan setiap hubungan suami istri tersebut yang mendapatkan pahala, maka pahalanya juga mengalir kepada mak comblang tersebut. Ketika kita mencumbui istri dan terminum air susunya, gimana hukumnya Ustadz? Iya, hadis yang di awal-awal kita bahas tentang masalah kemahraman. Syarat susuan itu menjadikan mahram adalah yang pertama minal maja'ah, karena lapar. Artinya susu itu satu-satunya makanan pokok bagi bayi tersebut. Yang kedua, khamsah rodoat, 5 kali susuan. Jelas ini hanya berlaku pada bayi yang belum genap usia 2 tahun. Maka lebih dari itu, apa yang tertelan dari cairan suami istri, maka seperti menelan air liur dan menelan keringat, hukumnya sama. Ketika berciuman suami istri, yaitu kadang tertelan air liur pasangannya, dan itu juga berlaku pada air susunya. Jadi tidak menimbulkan kemahroman. Jadi jangan khawatir, halal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.